Dule Lumi yang diberkati, dengarkan pertanyaan. Adakah saudara Dule Lumi percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus penghibur yang memimpin kepada kebenaran? Kedua, adakah saudara Dule Lumi dengan sepenuh hati bersedia menyatakan imanmu di hadapan Tuhan secara nyata dalam kehidupan tiap-tiap hari? Tiga, adakah saudara Dule Lumi dengan kehendak sendiri menjadi anggota gereja Tuhan, ikut serta dalam pemberitaan firman dan sakramen? Yang keempat, berjanjikah saudara Dule Lumi untuk setia dan rajin hadir dalam persekutuan-persekutuan gereja melalui kegiatan-kegiatan ibadah dan persekutuan dengan Tuhan? Kepada saudara Dule Lumi yang diberkati oleh Tuhan, apakah jawabmu? Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, mendengarkan ikrar dan janjimu di hadapannya. Ia yang menyertai engkau, Dia pula yang melindungi dan memberkati engkau. Sekarang berlututlah di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita semua berdiri. Hidup pujian, hidup jemaat inginkah kita ikut Tuhan, kita lakukan di hadapan. Pada hari ini, Minggu 5 Juli 2026, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan CD-mu, saudara Dule Lumi, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya ikrar dan pernyataan imanmu hari ini menguatkan dan meneguhkan iman dan percaya untuk berjalan bersama dengan Yesus Kristus mulai sekarang hingga selamanya. Kiranya Tuhan yang menyertai engkau, melindungi engkau, dan memberkati engkau sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan buat saudara Dule Lumi pada peneguhan CD. Saya membacakannya dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. Mazmur 37 ayat yang ke-5 sebagai nats peneguhan CD bagi saudara Dule Lumi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan
dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan memberkati. Silakan maju menghadap ke sana. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah saudara terkasih kita sebagai anggota gereja Tuhan. Dukung dan doakan dia. Bila dalam perjalanan iman ada yang kurang tepat, nasihati dia dan doakan dia, supaya ia ada di dalam jalan kebenaran. Tuhan memberkati dan silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tiba saatnya kita ada dalam perjamuan kudus, dan karena itu mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, dan mari kita mendengarkan kitab perjamuan kudus yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam ketika ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang diceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus. Berdasarkan kita Tuhan itulah gereja sepanjang masa merayakan perjamuan kudus, dan khususnya hari ini kita ada dalam perjamuan kudus setengah tahun. Ini disebabkan pula karena kematian Kristus di kayu salib tetap mempunyai arti bagi setiap generasi sepanjang sejarah umat manusia. Jadi ketika kita kini dan di sini merayakan perjamuan kudus, kita pun mengaku bahwa Yesus Kristus telah mengambil jalan yang mestinya kita tempuh sendiri. Ia mati di kayu salib sebagai risiko yang diambilnya untuk mewujudkan ketaatannya terhadap Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu, Tuhan telah membangkitkan dia dan memberikan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur di perjamuan kudus, ini berarti kita sadar dan mengaku bahwa Yesus Kristus telah mendasari hidup kita dengan penderitaan, kematian, dan kemenangannya. Dan ini berarti kita boleh hidup dengan lega hati, tidak takut, melainkan berpengharapan, berani mengambil tanggung jawab dan risiko dalam setiap kesulitan dan tantangan hidup. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, kita hidup untuk Tuhan dan bagi sesama manusia. Karena itulah pula setiap keputusan untuk turut memuliakan perjamuan kudus haruslah dilandaskan pada kesadaran bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang mengharapkan pengampunan dari pihak Tuhan. Sejalan dengan itu, setiap orang mesti bertobat, berbalik dari jalan yang lama, yang menyesatkan dan membinasakan, lalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati, supaya kita ditebus, diperbaharui, dan dilayakkan menjadi murid-murid Kristus. Berbahagialah ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, yang melandaskan pada kesadaran ini, turut bersama dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, memasuki tengah tahun 2026, bulan Juni, minggu pertama.
segenap kami sebagai umat pilihan Allah, kami tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk turut serta memuliakan perjamuan kudus pada pagi ini. Kiranya perjamuan kudus pada pagi ini terus mengingatkan dan meneguhkan iman dan percaya kami, agar kami tumbuh menjadi warga gereja yang setia kepada Tuhan dalam panggilan hidup kami, supaya kami semakin hari berkenan kepada Tuhan. Biarlah peristiwa perjamuan kudus tengah tahun pada pagi ini juga membawa kekuatan, penghiburan, dan berkat Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya perjamuan kudus pagi ini juga memulihkan mereka yang lemah dan sakit, juga membangkitkan semangat kepada kami sekalian. Bahkan perjamuan kudus Tuhan hari ini kiranya mendatangkan berkat khusus bagi setiap umat yang mengalami tantangan, pergumulan, bahkan kesulitan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kami semua melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Kami berdoa dan berserah kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, meja perjamuan kudus Tuhan telah tersedia bagi kita semua. Di hadapan hadirat Tuhan dan berdiri atas kebenaran firman Tuhan tentang perjamuan kudus Tuhan, mari kita semua sepakat di hadapan Tuhan mengingat akan firman-Nya yang berkata, pada malam waktu Yesus dia diserahkan, dia mengambil roti, lalu kemudian dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena dosa manusia. Ambillah dan makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Demikian ia mengambil cawan, lalu kemudian Yesus berkata, inilah darah perjanjian yang baru, yang dicurahkan karena dosa manusia. Ambillah dan minumlah dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, sambil kita menerima perjamuan kudus pagi ini, dengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan kejahatan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masing-masing kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, berdoa bersyukur atas jamuan kasih dalam perjamuan kudus pada pagi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita ada di hadirat Tuhan pagi ini, berdiri atas kebenaran firman Tuhan yang sudah bercerita tentang perjamuan kudus. Mari, di hadapan hadirat Tuhan, kita tunduk kepala, kita mengangkat hati, dan dengan iman kita percaya bahwa tubuh dan darah Yesus menjadi berkat bagi kita semua. Makanlah dalam nama Yesus Kristus. Demikian hendaknya kita percaya cawan perjamuan Tuhan, cawan perjanjian yang baru yang mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Ambillah dan minum dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memelihara, dan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, pada pagi hari ini, kami umat yang Engkau kasih, kami telah memuliakan dan turut serta dalam perjamuan kudus pada pagi. Tubuh dan darah Yesus yang termeterai melalui roti dan anggur pagi telah kami terima. Dan kiranya ini membawa semangat iman, meneguhkan, menguatkan kami, serta memberkati kami semua. Doa dan syukur ini kami landaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Baik Bapak Ibu saudara semua yang berkati Tuhan, sambil mengumpulkan cawan perjamuan, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan ayatnya ke-8. Sambil memberi bagi Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408 ayat 1 dan 2. Di jalanku ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Jika dia padaku diberi
berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu untuk menyampaikan setiap doa dan pengharapan kami pada pagi ini, dan berharap kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan mendengarkan setiap doa dan permohonan yang kami sampaikannya kepadamu. Mohon kiranya Tuhan berkenan atas kami dan membalas, menjawab seturut dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, pagi hari ini kami bersyukur untuk puji-pujian yang kami telah persembahkan kepadamu. Tuhan kiranya berkenan atasnya. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah datang menyapa kami pagi ini. Biarlah Tuhan yang memeteraikan firman-Mu di hati setiap kami yang mendengarkannya. Kami juga hendak berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk peristiwa iman yang Tuhan perbuat di tengah-tengah kami dalam perjalanan iman kami. Untuk saudara Dule Lomi yang hari ini ia berdiri di hadapan Tuhan untuk mengikrarkan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan. Terimalah dia dan berkati akan hidup dan masa depannya. Kami berdoa kiranya damai sejahtera dan berkat Allah menyertai saudara terkasih Dula Lomi dalam perjalanan hidupnya. Hari ini juga kami berdoa bersyukur kepada-Mu Tuhan, di mana kami dilayakkan oleh Tuhan untuk turut serta memuliakan dan mengambil bagian dalam memperingati kematian Tuhan lewat perjamuan kudus Tuhan pada pagi ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan karuniakan kepada kami semua yang turut serta dalam perjamuan kudus pagi ini. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini hamba berdoa dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudaraku yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam kehidupan mereka, dalam tugas usaha dan pekerjaan mereka. Bahkan Tuhan memberkati dalam keluarga dan dalam rumah-rumah tangga mereka. Dalam semua tugas dan usaha apapun, kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber berkat memberkati Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan tiap-tiap keluarga, terkhususnya memasuki tahun ajaran yang baru, di mana ada kebutuhan yang sungguh meningkat karena anak-anak yang akan bersekolah. Hari ini kami berdoa dan memohon berkat Tuhan turun atas Bapak Mama saudaraku sekalian dalam kehidupan keluarga dan rumah tangganya masing-masing. Kebutuhan dalam keluarga, kebutuhan soal makan dan minum, kebutuhan biaya pendidikan buat anak-anak, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan Engkau sumber berkat kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mencurahkan kuasa dan berkat-Mu bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini kami teringat untuk saudara-saudara terkasih kami, sahabat, teman, jemaat yang hari ini karena berbagai keadaan sehingga mereka tidak bersama kami dalam ibadah pagi ini. Dimanapun mereka berada, doa kami Tuhan kiranya menyertai mereka. Roh Kudus bekerja dalam hati dan diri mereka, ingatkan buat mereka supaya di lain waktu dan kesempatan mereka juga dapat menyisihkan waktu mereka untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, mereka yang sakit, doa kami Tuhan kunjungi dan berikan pemulihan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak kami yang sedang ada dalam masa liburan, Allah menyertai mereka, menolong mereka dan memberkati mereka. Dan lebih Tuhan berikan semangat untuk belajar dan berjuang demi hidup dan demi masa depan mereka. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, pada pagi ini kami berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja-Mu berada. Tuhan kiranya memberkati pemberitaan-pemberitaan Injil yang disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkatinya. Demikian kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, negara Republik Indonesia.
dari pusat sampai daerah-daerah. Allah hadir dan memberkati negara dan bangsa kami. Terlebih kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden dalam memimpin negara dan bangsa kami. Berikan hikmat bijaksana untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik, kebijakan-kebijakan yang baik, yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat yang ada di negeri dan bangsa ini. Ya Tuhan, Bapa di surga, doa kami juga untuk pemerintah Provinsi NTT dan Kota Kupang, di mana kami hidup dan berada. Tuhan, berkati akan daerah kami, berikan kemudahan, berikan kemajuan, supaya daerah kami terus tumbuh dan maju, berkembang secara ekonomi, sehingga membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat yang ada di NTT pada umumnya, dan kami yang hidup dan berusaha di Kota Kupang. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini kami hendak berdoa dan bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang pada minggu ini akan merayakan hari ulang tahun mereka. Kami berdoa dan bersyukur bersama anak Julio Leobisa yang berulang tahun di tanggal 5 Juli, Bapak Zakaria Solo yang berulang tahun di tanggal 6 Juli, saya sendiri yang berulang tahun tanggal 7, dan juga Stikit Nusa Timur, dan juga Ibu Maria Wenenok yang berulang tahun di tanggal 8 Juli. Bapa di surga, kami bangga dan bersyukur bahwa perjalanan kehidupan kami Engkau sertai, Engkau lindungi. Bahkan Tuhan menyatakan kuasa dan berkat-Mu, sehingga tiap-tiap tahun Tuhan menambahkan usia kepada anak-anak-Mu yang terkasih yang akan merayakan ulang tahun mereka minggu ini. Doa kami kiranya tangan Tuhan yang Maha Kuasa memberikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, serta berkat yang khusus di hari ulang tahun mereka tahun ini. Ya Tuhan Bapa di surga, pagi ini kami juga menyatakan syukur dan terima kasih lewat persembahan syukur yang kami telah persembahkan kepadamu pagi ini. Terimalah persembahan Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dan dalam kasih karunia Tuhan berkenan memberkati Bapak Ibu sekalian dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu, persembahan umum dan juga persembahan ibadah, baik ibadah sekolah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah remaja pemuda. Tuhan, terimalah persembahan anak-anak-Mu yang terkasih, yang dengan kasih dan tulus memberi dari kekurangan mereka. Hamba berdoa dan memohon berkat, kiranya Tuhan Yesus sumber berkat, memberkati Bapak Ibu sekalian yang dengan tulus memberi bagi Tuhan. Ada persepuluhan dari Bapak Immanuel Leobisa, persepuluhan dari NN, ucapan syukur dari NN, dan persembahan natura Ibu Yosina Kase, Bapak Yusuf Manik, dan Ibu Maria. Bapak di sorga, aku berdoa dan memohon kepada, berkatilah hamba-hamba-Mu ini dalam tugas, dalam usaha, dan dalam kerja mereka. Apapun yang mereka kerjakan dan usahakan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan yang Maha Kuasa terus menyertai, memelihara, dan memberkati dengan kasih sayang. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, hari ini kami juga tunduk kepala dan menyatakan syukur kepada untuk persembahan natura dari keluarga Bapak Jimmy Muskanan Pola pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat berkenan menerima persembahan natura ini, dan dalam nama Yesus Tuhan memberkati keluarga hamba Bapak Jimmy Muskanan Pola dalam usaha dan kerja mereka. Apa yang mereka persembahkan kepadamu, Tuhan berkenan, Tuhan menerima, dan Tuhan memberkati keluarga terkasih. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kediaman kami. Mohon Tuhan menyertai, memelihara, dan memberkati kami semua. Dengarkan doa dan permohonan kami pada pagi ini, karena kami datang dan menyampaikan, alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita bahas pujian kita mengakhiri pada ini. Mau bilang kepada Tuhan, tuntunlah langkah. Ketika ku dalam kesesakan, ku datang merangkul salibmu. Aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh darimu. Ku perlu salibmu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, berikan engkau damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.